yang akan dibawakan oleh dua narasumber handal, yaitu Bapak Widyo dan Bapak Sahroni. Ini nanti akan diadakan panel saja, yaitu yang pertama nanti Bapak Widyo menyampaikan materi, kemudian langsung dilanjutkan oleh Bapak Sahroni, kemudian setelah itu kita melakukan diskusi seperti itu. Sebelumnya saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari masing-masing narasumber. Ini banyak sekali kurikulum vitae yang masuk ke saya, pengalamannya dan segalanya itu banyak. Jadi saya bacakan yang inti-intinya saja. Kalau saya bacakan satu persatu nanti sampai jam 12 cuma bacain kurikulum vitae nanti nggak baik ya. Nanti kita nggak dapat materinya karena terlalu panjang. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Widyo Nugroho MM. Tentunya teman-teman Staben sudah sering sekali bertemu muka dengan Bapak Widyo karena beberapa kali juga bersedia berkenan mampir untuk di Raden Wijaya. Beliau lahir tanggal 6 April 1965. Alamatnya sekarang ada di Perumahan Jati Jajar Blok A7 16 Jalan Raya Bogor kilometer 35,5 Simpang Depok Cimanggis Depok. Instansi saat ini adalah Universitas Gunadarma. Kemudian pangkat golongannya yaitu 3D, sekarang jabatan akademiknya ada lektor kepala. Nomor rekening nggak perlu ya, nomor rekening biar panitia saja yang mengetahui. Nanti Pak Widyo akan menyampaikan materi tentang pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Kemudian narasumber kita yang kedua, yang tak kalah luar biasanya, yaitu Bapak Sahroni, yang sering dipanggil dengan sebutan Bapak Roni. Lahir dan kecil dari Brebes. Ya. Dari Brebes, kemudian S1-nya Sistem Informasi, S2-nya Teknologi Pendidikan UNS. Saat ini beliau menjabat sebagai pengembang teknologi pembelajaran, ahli pertama di Lembaga Pengembang dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Ini banyak sekali juga diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Bapak Sahroni. Kita saat ini berkesempatan juga untuk mengais ilmu juga dari beliau. Ini luar biasa sekali kesempatan kita pagi ini. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dosen. Begitu sedikit CV yang saya bacakan. Untuk lebih lanjutnya nanti silahkan berkenalan masing-masing dari Bapak Ibu dosen juga dengan narasumber. Selanjutnya kita mulai saja dengan pemateri yang pertama, yaitu Bapak Widyo Nugroho yang akan memberikan materi tentang pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Waktu dan kesempatan kami sediakan untuk Bapak Widyo Nugroho. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua di STAB Raden Wijaya. Ini untuk kesekian kalinya kita bertatap muka, tapi pagi ini kita bertatap maya. Izinkan saya share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Jelas, sudah jelas. Baik. Selamat pagi ke sahabat STAB Wijaya. Pagi hari ini saya akan sharing tentang pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Sebenarnya ketika saya dihubungi Pak Haryanto berbasis multimedia, tetapi ternyata di Zoom-nya merancang media belajar yang efektif berbasis daring. Dan ini sudah tepat dengan apa yang sudah saya tulis, ya. Bagaimana pengembangan belajar berbasis daring. Nah, untuk itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pembelajaran daring, kita akan lihat bagaimana kuadran pertama pendidikan. Ya, pertama kita akan melihat bagaimana kuadran teknik pembelajaran yang ada. Seperti kita ketahui, peristiwa belajar
bisa terjadi dilihat dari dua kondisi. Yang pertama, synchronous learning, peristiwa belajar yang terjadi dalam satu waktu yang sama. Kemudian yang kedua adalah asynchronous learning. Artinya peristiwa belajar yang terjadi dalam dimensi waktu yang berbeda. Synchronous learning, kita lihat juga dibagi menjadi dua. Pertama, antara yang belajar dengan sumber belajar terjadi pada waktu yang sama dan tempatnya juga sama. Jadi dimensi ruang dan waktunya sama. Ini sudah familiar di kalangan kita, guru-guru ataupun dosen, ya karena dikenal dengan istilah tatap muka. Kemudian yang kedua, belajar juga bisa terjadi pada waktu yang sama, tetapi pada tempat yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknologi sinkronus, bisa melalui video conference ya atau audio conference, atau seperti yang sekarang kita lakukan dengan melalui webinar. Ya, jadi ini virtual synchronous learning. Kemudian asynchronous learning itu juga dibagi menjadi dua. Pertama, kolaboratif asynchronous learning, artinya belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan orang lain. Ya, misalnya kalau kita suka melakukan diskusi melalui forum diskusi, ya itu adalah salah satu kolaboratif asynchronous learning. Kemudian asynchronous lainnya adalah self-directed asynchronous learning, artinya orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan media belajar tertentu, bisa dalam bentuk teks, video, animasi, dan lain-lain, yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai format, dan dapat dipelajari sendiri kapan saja, di mana saja. Nah, bahasan kita kali ini kita akan berpusat pada asynchronous learning ini, bagaimana pengembangan bahan ajar. Nah, pembicaraan tentang kuadran pembelajaran tentunya berkaitan dengan pembicaraan blended learning. Ya, jadi dari sudut pandang ruang dan waktu, pembelajaran blended adalah satu bentuk belajar yang mengkombinasikan sedemikian rupa ya potensi-potensi strategis pembelajaran sinkronus dan asinkronus untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimum sehingga dapat menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan sedemikian rupa. Artinya di sini bisa mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap maya atau kombinasi tatap muka dengan pembelajaran sendiri melalui online learning dengan cara kolaboratif asynchronous learning maupun self-directed asynchronous. Nah, saya hanya membatasi pada 3 model blended learning. Yang pertama, yaitu model suplemental. Ya, jadi ciri model ini adalah pembelajaran kelas tetap menjadi ciri utama atau fokus utama. Dalam pendekatan ini pada dasarnya adalah blended learning membantu siswa-siswi yang ketinggalan, sehingga diberi tambahan bahan ajar agar tidak tertinggal dengan siswa lain. Bisa juga ditujukan pada siswi yang terlalu melesat lebih dahulu, sehingga kita berikan peluang bagi dia untuk bisa belajar lebih cepat sesuai dengan minat yang akan dikuasainya. Oleh karena itu, langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa. Ya, jadi mengidentifikasi kebutuhan, bahan ajar suplemen yang akan diberikan, baik siswa yang belajarnya lambat atau siswa yang belajarnya melesat lebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih tools. Ya, memilih tools, ya tools apa yang kira-kira sesuai untuk mereka, sehingga mudah dipelajari dan dikuasai. Oleh karena itu, dosen dan guru saat ini dituntut familiar dengan beberapa teknologi belajar yang memang sudah familiar dengan anak-anak. Ya, misalnya banyak sekali. Ya. Kemudian buat soal-soal untuk drill dan bisa diakses oleh siswa melalui HP misalnya. Ya. Langkah ketiga, mencoba mempelajari dan menggunakan juga memahami tools tersebut.
sebelum kita berikan ke siswa. Setelah kita pelajari dan bisa dilakukan, maka kita sampaikan ke siswa. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan supervisi dan membantu siswa tersebut untuk bisa menguasai bahan ajar yang telah kita siapkan melalui teknologi belajar. Kemudian model kedua, hampir sama dengan model pertama, tetapi agak lebih meningkat sedikit, walaupun pembelajaran utamanya tetap terjadi di kelas. Ya. Jadi, di dalam gambar ini, guru menciptakan beberapa aktivitas belajar. Misalnya di sini ada 4 aktivitas belajar. Nah, dari 4 aktivitas belajar ini, dituntut 1 aktivitas yang mengharuskan aktivitas belajar siswanya secara online. Nah, dari contoh ini, aktivitas belajar pertama disebut stasiun 1 misalnya, ya, di mana aktivitas belajarnya pembelajaran kelompok kecil. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru atau dosen, atau memperhatikan demonstrasi dari guru atau dosen tentang suatu topik tertentu. Sementara itu di kelompok lain melakukan kerja. Tentu saja dalam kelompok ini, guru ataupun dosen ya menyiapkan lembar kerja siswa yang dipakai, ya, di mana siswa mengerjakan secara kelompok. Kemudian kelompok lain kita lihat di sini melakukan kerja secara kolaboratif. Nah, aktivitas keempat di sini, ya, aktivitas keempat di sini adalah belajar individu. Misalnya, diminta melakukan searching dan hasilnya dikumpulkan, atau aktivitas lainnya, atau aktivitas tertentu lainnya. Nah, dalam hal ini, tentunya diperlukan seperangkat komputer dan terhubung dengan jaringan internet. Dan semuanya masih terjadi di dalam satu kelas. Ini model yang ketiga, flip classroom. Ya, punya ciri yaitu adanya keseimbangan antara kombinasi aktivitas yang dilakukan di dalam kelas dan aktivitas yang dilakukan di luar kelas. Kita lihat yang atas di sini adalah traditional classroom. Jadi siswa pasif ya mendengarkan ceramah. Kemudian setelah itu dosen atau guru memberikan tugas. Kemudian mereka pulang mengerjakan tugas. Nah, dalam model ini dibalik. Jadi yang seharusnya dijelaskan oleh dosen atau guru tidak dilakukan lagi. Dan sebagai penggantinya, ya, siswa melakukan kegiatan belajar di rumah secara online melalui bahan ajar atau media tertentu. Nah, di sini self-learning secara online. Jadi belajar mandiri dulu, setelah itu di kelas baru terjadi proses pembelajaran yang lebih aktif. Jadi, student center active learning-nya terjadi di dalam kelas, sementara proses perolehan pengetahuannya terjadi di luar kelas. Baru di kelas, dia bisa membuktikan atau mempraktikkan, mendiskusikan, dan lain-lain dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, flip learning dalam masa pandemi COVID-19 menuntut kita bisa mengembangkan bahan ajar yang sesuai untuk pelajaran daring, ya, atau konten digital. Nah, proses pembelajaran diawali di sini dengan aktivitas asinkronus, secara ya aktivitas learning, aktivitas asinkronus learning, ya. Misalnya diskusi, ya, misalnya kita berikan materi kepada mahasiswa, ya, lalu dilanjutkan asinkronus secara kolaboratif, ya, di sini asinkronus secara kolaboratif, misalnya diskusi dan lain-lain, dengan tentunya menggunakan platform learning management yang dimiliki atau yang lainnya, ya. Baru dilanjutkan dengan sinkronus, sinkronus. Tetapi tentunya aktivitas sinkronus dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya, hanya bisa dilakukan pada tatap maya. Karena apa? Karena seperti kita ketahui, kita masih dalam posisi lockdown. Jadi ruang belajar satu ini di lockdown sampai batas waktu yang belum ditentukan, ya. Jadi seperti ini kegiatannya. Nah,
berkenaan dengan pembahasan pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran daring, ya, saya menjelaskan tentunya berkaitan pada zamannya, yaitu kita sedang pada masa pandemi COVID, sehingga kita perlu tips dan trik pengembangan bahan ajar berbasis daring, ya, pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan melihat aktivitas belajar asinkronus, ya. Untuk melaksanakan aktivitas belajar ini, kita butuh 2 syarat. Ya, pertama harus ada queen atau ratunya, ya, oleh Pak Wes disebut queen atau ratunya, yaitu ini adalah materi digital untuk aktivitas asinkronus mandiri. Ya, jadi ini materi digitalnya. Kemudian syarat yang kedua ada raja, the king, ya, yaitu aktivitas belajar asinkronus kolaboratif. Ya, jadi bagaimana menyiapkan the queen, ya, kita bisa mencari, find, ya, melakukan kurasi, curate, ya, dan kita bisa mengembangkan, develop materi-materi digital. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan flipped learning, ya, dosen atau guru dituntut untuk piawai mengembangkan konten pembelajaran atau menjadi kurator, ya, menjadi kurator. Kalau bahasa Jawanya ngelelesi, ya, ngelelesi, mulung, ya. Dosen ataupun guru harus bisa memilih, mencari, dan memilah, dan juga menentukan konten-konten yang relevan yang akan diajarkan. Kenapa harus kurator? Kenapa harus konten? Ya karena kita sadari, ya, kita sebagai dosen maupun guru, ya, nggak semuanya sanggup mengembangkan atau membuat bahan ajar atau bahan pembelajaran karena terkendala masalah waktu ataupun biaya misalnya. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak sekali konten-konten digital yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan di internet. Oleh karena itu, kita punya kesempatan untuk menjadi kurator konten, yaitu memilih, memilah, dan menentukan konten pembelajaran yang akan digunakan. Tentunya bisa berupa audio, animasi, ya, video, ataupun teks yang ada di internet yang akan kita sampaikan ke siswa sebelum memasuki ruang belajar. Nah, ini contoh konten kurator. Yang tadi konten kurator saya nggak tahu bahasa Jawa benar ngelelesi atau mulung, ya. Ya, kita di internet banyak sekali konten-konten yang bisa kita ambil, bisa berupa audio, video, animasi, simulasi, ya, games, dan sebagainya. Tips yang kedua yaitu DIY konten. Apa itu DIY konten? Ya, selain mengambil dari sumber internet, kita sebagai dosen atau guru juga diharuskan bisa menjadi produser atau membuat sendiri konten-konten pembelajaran dengan tools yang banyak ragamnya atau membuat tanpa membutuhkan keahlian khusus, ya. Jadi DIY sini adalah do it yourself, ya. Kita bisa menjadi blogger ataupun YouTuber ataupun slide vlogger, podcaster, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita memiliki materi digital yang siap untuk disampaikan dan siap dikawinkan dengan the king, ya, yaitu aktivitas belajar asinkronus kolaboratif, ternyata faktanya di lapangan the king di sini, ya, yang sering dipakai biasanya cuma chatting, ya, forum-forum diskusi dan penugasan ataupun kuis dan tes. Perlu diingat, the queen atau konten tanpa dibarengi dengan learning activities atau the king tidak bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi harus berjalan dengan baik. Saya tidak membahas tentang the king-nya karena perlu pembahasan khusus bagaimana aktivitas belajar asinkronus kolaboratif. Kita memfokuskan pada the queen, yaitu bagaimana materi digital untuk aktivitas. Ya. Sekarang kita membahas pada tadi do it yourself, ya, yaitu bagaimana kita menjadi konten kreator. Tentunya ketika kita akan menjadi konten kreator, ya, pertama kita harus mengetahui sasarannya yang akan kita berikan konten, ya.
Kalau sasarannya kita adalah siswa SD, tentunya disesuaikan dengan karakteristiknya. Ataupun sasaran kita adalah mahasiswa, disesuaikan dengan karakteristiknya. Ini adalah link-link, tapi kalau saya buka linknya, repot, nanti di akhir akan kita lihat link-linknya. Ya. Nah, kita fokuskan pada bagaimana do it yourself, khususnya instructional video. Ya. Seperti kita ketahui dalam proses pembelajaran, ya, antara sumber belajar dan penerima, ya, terjadilah proses komunikasi, ya, tentunya melalui media perantara. Ya. Dari media ini akan terjadi interaksi dan menghasilkan umpan balik. Ketika kita akan menjadi konten kreator, khususnya instructional video, ya, konten erat kaitannya dengan media. Adapun syarat media, ya, antara lain visible, ya, kemudian interesting, ya, simple, useful, akurat, dan terstruktur. Jadi ingat, ketika kita akan mengembangkan konten pembelajaran berbasis daring, misalnya, syarat visual harus tetap diperhatikan. Kenapa sih menggunakan media? Ya, alasan menggunakan media, biasanya kalau penyampaian pembelajaran hanya verbal saja, tingkat pemahaman dan ingatannya hanya 1. Sedangkan kalau visual saja, tingkat pemahaman dan ingatannya 3,5. Kalau verbal plus visual, tingkat pemahaman dan ingatannya sampai 6. Jadi, kenapa menggunakan media seperti ini? Ya, jadi kalau cuma verbal saja atau audio saja, ya cuma 1 ingatannya yang tersimpan. Kita lihat bagaimana kontribusi media dalam proses pembelajaran. Pertama, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Ya, penyampaian pembelajaran juga dapat lebih terstandar, pembelajaran dapat lebih menarik, waktu pelaksanaan pembelajaran juga dapat diperpendek, dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Sedangkan peran media itu sendiri dalam proses pembelajaran, antara lain membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Kemudian juga menyajikan bagian tertentu yang dianggap penting. Ya. Juga menyajikan informasi yang memerlukan gerak. Peran lainnya dalam media yaitu memberikan pengganti pengalaman langsung, ya, mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati, dan juga menyajikan perbedaan warna secara visual. Wabil khusus kita akan menjelaskan tentang video program. Seperti kita ketahui, video adalah media bergerak. Ini sangat efektif untuk beberapa hal, antara lain menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain, membangun kesinambungan berpikir, ya, menciptakan dampak dramatis atas suatu subjek. Adapun manfaat video sebagai media pembelajaran, antara lain kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, video identik dengan televisi ataupun film. Ya, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, ketika acara Smackdown tayang di televisi, begitu banyak ya anak-anak yang terluka karena mereka begitu pandai melakukan Smackdown dan akhirnya men-Smackdown teman-temannya. Ya. Ini karakteristik video sebagai media pembelajaran atau untuk konten pembelajaran, yaitu menampilkan objek yang sangat besar di dalam kelas, memindahkan berbagai peristiwa ke dalam ruangan, kemudian juga melakukan pengulangan secara konsisten, menampilkan konsep abstrak menjadi konkret, dan juga menyamakan persepsi, yang memindahkan berbagai peristiwa ke dalam ruangan. Ya, banyak ketika di SD, pembelajaran SD misalnya, bagaimana peristiwa Gunung Merapi meletus, bagaimana peristiwa fotosintesa, ya, itu dapat ditampilkan di dalam media video, tanpa harus menunggu berlama-lama proses itu terjadi. Kita lihat bagaimana tahapan video. Ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah tahapan praproduksi. Pada tahap ini akan dilakukan antara lain, pertama kita menentukan ide atau topik. Kemudian kita lakukan analisis sasarannya siapa. Selanjutnya adalah menyusun garis besar isi video, menyusun jabaran isi materi video,
menulis naskah dan pengkajian naskah. Kemudian tahap kedua adalah tahap produksi. Di tahap produksi ini, naskah yang sudah jadi kita bedah, ya. Kita buat rencana produksi, lalu kita siapkan persiapan produksi, dilanjutkan dengan pengambilan gambar, ya, dan post produksi, yaitu melakukan editing dan mixing, preview, uji coba dan distribusi. Kita lihat satu persatu dari tahapan-tahapan ini. Praproduksi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Tentunya karena konten pembelajaran, identifikasi kebutuhannya harus berdasarkan kurikulum atau melakukan penelitian kecil. Kenapa materi ini sulit dicerna oleh siswa kita? Atau melakukan jejak pendapat, atau bahkan survei. Jadi sesuai dengan karakteristik media televisi maupun video. Nah, kurikulum di sini merupakan acuan utama dalam pemilihan kompetensi yang akan diajarkan kepada mahasiswa atau siswa. Jadi melalui media video, dalam penelaahan kurikulum harus dilakukan oleh guru ataupun dosen, dan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Jadi guru yang menelaah harus sesuai dengan materi yang diajarkan, dan sesuai dengan kepakarannya. Ya, jadi maksudnya materi bidang IPA tentunya harus ditelaah oleh guru yang pakar di bidangnya, dan seterusnya. Tahap kedua adalah setelah identifikasi kebutuhan, kita merumuskan tujuan. Perlu diingat ketika kita merumuskan tujuan dalam pembuatan video, tujuan harus terukur dan dapat diamati. Audiensnya jelas, dan juga perhatikan behavior operasionalnya. Jadi diutamakan yang berorientasi pada penerapan. Tahap praproduksi yang ketiga adalah memilih format penyajian. Jadi format penyajian sesuai dengan tujuan program dan sasaran tentunya disesuaikan dengan biaya produksi. Jadi penentuan format penyajian tentunya berdasarkan kata kerja. Langkah berikutnya adalah menulis garis besar cerita. Kalau bentuk format penyajiannya cerita, tentunya garis besar cerita harus memiliki alur cerita, ditulis dengan pendekatan deduktif-induktif, dan juga harus dapat menjadi acuan penulisan naskah. Lalu berikutnya menentukan format naskah. Ya, jenis naskah, jenis format naskah bisa bersifat instruksional, atau naskah cerita maupun naskah multi-kamera. Jadi setiap format naskah punya karakteristik sendiri. Lalu barulah kita menulis naskah. Ya, jadi ketika menulis naskah, tentunya kita harus memiliki referensi yang cukup, bukan cuma ngambil sandulit dari internet saja misalnya. Kalau formatnya cerita, perlu ide-ide liar dan gila. Dan yang pasti kita perlu keterangan dan rileks. Ingat, naskah yang baik benar dari segi materi, media, dan juga dapat diproduksi. Jadi tahap praproduksi diakhiri dengan menulis naskah. Kita lihat apa itu, bagaimana proses penulisan naskah. Ya, dimulai dari memilih ide atau memilih topik. Lalu kita nulis outline, kemudian dilanjutkan menulis sinopsis, menulis treatment, dan juga lalu menulis naskah. Ya. Jadi ketika memilih ide atau topik, kita harus ingat bahwasanya video is moving image. Oleh karena itu, perlihatkan misalnya prosedur, objek, orang, dan sebagainya dalam pembelajaran. Outline adalah subtopik yang relevan dan menarik. Jadi nggak satu buku dijadikan video. Kita pilih subtopik tertentu yang relevan dan menarik. Ya. Jadi disusun subtopik itu secara sistematik. Lalu kita buat sinopsis, yaitu deskripsi singkat tentang isi program, atau bagaimana program itu disampaikan. Berikutnya adalah menulis treatment, yaitu deskripsi yang lebih rinci dari setiap subtopik yang menggambarkan lokasi, adegan, dan tokoh dalam cerita. Lalu barulah kita menulis naskah. Ya, jadi di dalam naskah kita deskripsikan gambar dalam kolom video, dan mendeskripsikan suara dalam kolom audio, lalu disusun secara sistematik sesuai dengan outline dalam format 2 kolom. Nah, biasanya struktur program itu ada 3, umumnya seperti ini. Opening, ya, kemudian program konten, lalu closing. Ya, ini format naskah 2 kolom. Jadi ada nomor, ada kolom video isinya apa, ya, kolom audio isinya apa. Seperti saya sebutkan tadi, kolom video itu mendeskripsikan gambar yang meliputi lokasi, tempat, orang, objek, maupun action. Dan kolom audio, narasi, dialog, maupun musik atau sound effect. Setelah tahap praproduksi selesai, tahap berikutnya adalah tahap produksi. Nah,
pada tahap produksi ini diawali dengan membedah naskah. Nah, bedah naskah ini harus dihadiri oleh ahli materi, ahli media, dan sutradara. Lalu mereka membuat kesepakatan yang disetujui bersama. Nah, peran ahli materi di sini adalah untuk menjaga agar materi tetap harus benar dan sesuai dengan sasaran, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, di samping itu, ahli materi juga harus menginformasikan perkembangan ilmu tersebut yang terkini, jadi yang kekinian. Sedangkan ahli media harus mengkaji agar di dalam pemilihan materi yang akan diangkat ke dalam media video, sesuai dengan karakteristik media tersebut. Karena tidak semua materi yang ada di kurikulum dapat dibuat ke dalam media video ataupun televisi secara menarik. Dengan demikian, ahli media harus menjaga agar nantinya, setelah materi tersebut dibuat dalam media, ya, jadi bisa lebih menarik untuk dilihat siswa dan juga menambah pengetahuan. Setelah kita bedah naskah, tahap berikutnya adalah melakukan rencana produksi. Jadi kita nentuin para pemainnya siapa, paling tidak kan presenter, lokasinya di mana, jadwal produksi, juga biaya produksi, walaupun tidak terlalu ideal, ya biaya produksi paling tidak kan ketika kita melakukan produksi, pengambilan gambar dari pagi sampai sore kan butuh makan, atau mungkin butuh sesuatu yang harus disewa misalnya. Jadi rancangan diupayakan tidak mengalami perubahan. Berikutnya adalah persiapan produksi, persiapan untuk ngecek peralatan, ngecek kesiapan kru, ngecek pemain, maupun kesiapan manajemen. Semuanya dilakukan untuk menjamin kelancaran produksi. Lalu dimulailah tahap pengambilan gambar. Ya, jadi mengeksekusi pengambilan gambar tentunya sesuai dengan naskah, dengan memperhatikan teknis produksi. Jadi tahap praproduksi kalau nggak ada naskah, nggak akan bisa produksi. Mau ngambil gambar apa kalau naskahnya tidak ada. Bahan substansi harus konsultasi dengan ahli materi. Nah, ini dalam tahap produksi juga harus diperhatikan properties, termasuk pemain atau presenter yang akan tampil di video kita. Jangan nanti tampil di video, keringatnya beleleran, rambutnya berantakan, mukanya kusam, dan sebagainya. Ya, jadi harus diperhatikan, walaupun mungkin cuma tampil 1 menit di dalam televisi atau video kita. Itu harus diperhatikan pada tahap produksi, sehingga produksi kita tetap enak dilihat. Ya. Berikutnya adalah pasca produksi. Pasca produksi diawali dengan editing dan mixing, yaitu nyambung gambar, ngisi suara, dan mencampurkan. Ini oke setelah lulus preview tentunya. Lalu kita lakukan preview. Preview di sini sama-sama nonton video yang sudah jadi, dilihat oleh ahli materi, ahli media, sutradara, dan penulis naskah. Apakah sudah sesuai dengan naskah misalnya. Lalu adalah uji coba. Jadi nggak langsung taruh di media sosial kita, YouTube misalnya, atau learning management system atau e-learning yang sudah dibuat kampus, langsung ditaruh linknya, tapi tentu harus diuji coba. Untuk dilihat, paham nggak ya, terus metodenya, kemudahan, menarikan ya, atau uji coba ke lapangan yang akan menjadi sasaran. Lalu didistribusikan, ya, terintegrasi, ya, didistribusikan pemanfaatannya, ya, misalnya terintegrasi ya dengan pembelajaran atau sebagai pengayaan atau sebagai penunjang, bahkan sebagai informasi. Tentunya